Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, selamat bergabung dalam acara live kami, live di IG dan live di Facebook. Para Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, perkenalkan, nama saya Dr. Valen, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Sisma Medika Karanggede. Rumah Sakit Sisma Medika Karanggede melayani dengan sepenuh hati. Di sebelah saya sudah ada narasumber. Beliau adalah dokter spesialis bedah umum di rumah sakit kami, Rumah Sakit Sisma Medika Karanggede, Dr. Radian Haryanto SPB Nkes. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter Valen. Kita biasanya panggil dengan dokter Ian gitu dokter. Iya betul, nama panggilan. Ya, dokter Ian saja. Baik, sehat dokter? Sehat, alhamdulillah dokter. Semangat? Semangat. Oke. Baik, topik kita pada pagi hari berbicara mengenai bedah, mengenai hernia, obat atau operasi mana yang lebih efektif. Sebelumnya saya perkenalkan profilnya Dr. Radian terlebih dahulu. Beliau dengan nama lengkap Dr. Radian Haryanto, bergelar spesialis bedah, Magister Kesehatan, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Maret 1980, pendidikan terakhir dokter spesialis bedah umum di Universitas 11 Maret Surakarta, alamat rumah di Gentang Residen Sukoharjo, dengan jabatan di Rumah Sakit Sisma Medika Karanggede sebagai dokter praktek poli bedah umum. Beliau praktek setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 7 sampai dengan selesai. Betul ya dokter? Betul. Ya. Baik Bapak Ibu pemirsa live streaming di IG maupun di Facebook, kali ini seperti yang sudah saya bicarakan tadi, kita mau berbicara mengenai hernia, terutama hernia inguinalis. Hernia itu apa? Biasanya kalau orang berkata itu ketedun bahasa umumnya. Nah, ketedun itu banyak sekali, tapi terkhusus di bagian inguinalis, bagian selangkah kanan. Topiknya hernia inguinalis, obat versus operasi, mana yang lebih efektif. Mari kita dengar sendiri paparan sedikit mengenai topik tersebut. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Dr. Ian. Nanti selama paparan, Bapak Ibu pemeriksa yang ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Pada akhir nanti kita akan memilih 3 orang. Baik, pertanyaan yang paling bagus bisa mendapat giveaway dari Rumah Sakit Sisma Medika. Monggo dokter, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih dokter Valen. Jadi untuk kasus penyakit hernia inguinalis atau bahasa lainnya adalah ketedun atau batu bilang juga turun berok tuh. Turun berok. Oh, turun berok ya. Jadi itu sama. Jadi adanya penonjolan benjolan di lipat paha dokter. Nah, inguinal itu lipat paha. Jadi kemudian disebabkan banyak faktor risiko dok. Jadi pada intinya disebabkan oleh karena tekanan di dalam perut, rongga perut yang meningkat, lalu juga disebabkan karena kelemahan dinding otot perut bagian bawah. Faktor risiko juga bagi olahragawan, misalnya angkat besi atau angkat pesepak bola, lain-lain yang exercise sehingga terjadi berlebihan sehingga menimbulkan kelemahan dinding otot perut bawah yang penata laksananya tidak diperkuat dulu dinding otot perut bagian bawahnya sehingga terjadi kelemahan sehingga organ perut bagian bawah bisa menonjol keluar. Faktor risiko berikutnya adalah bagi para perokok, sehingga asap rokok yang kita tahu ada tar, ada nikotin, di mana tar itu sifatnya lebih ke arah karsinogenik, sehingga nikotin lebih mengarah ke adiktif, rasa candunya, rasa ketagihannya. Jadi asap rokok bagi orang-orang perokok itu juga bisa menimbulkan kelemahan dinding otot perut bagian bawah.
Faktor risiko lainnya juga disebabkan karena bagi orang yang batuk kronis, batuk-batuk lama, bisa disebabkan oleh karena penyakit TBC paru atau penyakit paru obstruktif kronis yang sudah lama. Dia menimbulkan rasa batuk terus-menerus sehingga tekanan di dalam perutnya yang bisa meningkat sehingga terjadi kelemahan dinding otot perut bagian bawah, juga menimbulkan hernia. Bagi usia laki-laki lebih sering insidennya lebih terjadi dibandingkan bagi perempuan. Pada pasien laki-laki yang usia 50 tahun ke atas juga apabila dia mengedan, ada gangguan prostat, sehingga ketika mengedan juga bisa menimbulkan otot perut, kelemahan dinding otot perut bagian bawah juga bisa terjadi hernia. Jadi intinya adalah kelemahan dinding otot perut bagian bawah dan tekanan intra di dalam perut yang meningkat. Untuk pasien-pasien penyakit dalam seperti pasien-pasien yang terjadi kelebihan cairan di dalam rongga perut, asites dok, juga bisa menimbulkan faktor risiko terjadinya hernia. Kemudian untuk faktor risiko dan disebabkan, kemudian tata laksananya adalah sebenarnya obat itu di dalam masyarakat kita persepsinya, pemahamannya jangan minum obat lalu suntik obat, termasuk tindakan operasi itu termasuk mengobati juga dokter. Jadi untuk hernia ya tata laksananya ya operasi. Jadi tindakan akhirnya operasi. Kita nggak membedakan hernia ini kategorinya dibedakan berdasarkan ringan, sedang, berat, tapi kita bedakan berdasarkan lokasi-lokasinya. Apakah terus kedua ya apakah hernia ini bisa dimasukkan kembali atau tidak dapat dimasukkan kembali, atau terjadi jeratan yang kita sebut dalam medis kedokteran strangulata atau incastrata. Jadi ya tindakan operasi ya lebih baik. Untuk kasus hernia yang terjadi pada anak, apabila benjolan di lipat pahanya kurang dari 2 cm, kita masih bisa mengharapkan hernia tidak dioperasi dulu. Tapi kalau bila benjolannya lebih dari 2 cm, kita lebih sarankan untuk operasi. Jadi operasi itu nanti tindakannya ada berbagai macam tekniknya dok atau caranya. Jadi bisa menggunakan benang atau dipasang alat pengaman. Untuk tindakan medis yang lebih advance atau yang lebih kekinian, bisa menggunakan tindakan minimal invasif atau laparoskopi. Jadi tindakannya minimal pembedahannya. Itu dok. Baik, kita mendapat banyak sekali masukan ya. Jadi nama lain tadi apa dokter, turun berok ya? Ya, ya. Ketedun atau turun berok atau hernia. Ya jadi ketedun itu dokter, menurut pengalaman dokter itu semua lapisan usia gitu, dari anak-anak bisa terjadi hernia pada anak-anak juga ada. Ya. Kemudian laki-laki pasti ya banyak gitu, tapi sering perempuan juga bisa gitu. Jadi untuk benjolan di lipat paha dok, jadi ada yang kalau pada perempuan tuh ada juga terjadi pada paha tapi di bawah lipat paha. Jadi ada hernia femoralis atau juga terjadi hernia obturator tapi lokasinya sekitar paha, lipat paha. Jadi pemirsa, kita tahu bahwa hernia itu juga bukan hanya laki-laki aja, perempuan juga bisa. Tandanya pertama benjolan di lipat paha ya. Meskipun benjolan di banyak lain ada, hernia di tempat lain ada, tapi yang saat ini kita bahas di lipat paha. Iya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak yang ada benjolan di lipat paha, kita harus curiga ketedun gitu. Iya. Jadi segera datang ke dokter atau rumah sakit untuk segera dilakukan pemeriksaan. Entah pemeriksaannya nanti berupa fisik atau menggunakan pemeriksaan penunjang, antara lain ada USG di lipat paha. Ya.
Jadi kalau ada benjolan segera ke rumah sakit. Ya. Nanti di rumah sakit akan diperiksa fisiknya. Terus kemudian kalau perlu di USG gitu dokter. Betul. Ya, dipastikan orang itu benar-benar hernia atau enggak, ketedun atau enggak gitu, nggih. Betul, nggih. Ya. Jadi langsung berikutnya dokter. Kalau sudah tahu ini ketedun, ini hernia gitu dokter. Nah, tadi topik kita yang kita bahas tadi obat tadi dokter sudah singgung sedikit nggih. Pengobatan. Operasi itu juga obat, tapi di masyarakat kan jika kita tahu ini apa bisa diobati selain operasi gitu dokter. Jadi dan dokter sudah menyinggung sedikit, tapi mari kita lebih tekankan lagi. Kalau sudah pasti itu tahu hernia, yang paling bagus itu obat, minum obat dalam arti minum obat pil atau lakukan operasi. Monggo dokter sekali lagi. Jadi langkah dari pengobatan hernia adalah operasi dokter. Langkah terakhir adalah operasi. Jadi mengobati lalu minum pil atau menggunakan celana khusus untuk hernia, celana penguat untuk lipat itu sifatnya hanya suportif aja. Jadi tetap kalau bila dia aktivitas lalu dengan tekanan di dalam perut yang meningkat, risiko hernianya yang tadinya mulai mengecil bisa bertambah besar dokter, sehingga bisa lebih parah gitu tuh. Jadi risikonya organ usus atau penggantung usus atau apapun di dalam organ perut bisa keluar sehingga terjadi jeratan atau jepitan, sehingga itu yang menimbulkan rasa nyeri dan membahayakan isi dari kantongnya hernia itu dokter. Jadi itu yang komplikasinya dari hernia, sehingga tetap kita sarankan ke masyarakat untuk bila tidak dapatkan hernia, tetap langkah selanjutnya adalah operasi. Jadi bukan minum obat atau suntik minum suntik. Ya. Jadi sudah ditekankan lagi, kalau ada hernia sudah bisa dipastikan tahu hernia. Tindakan selanjutnya adalah operasi gitu dokter. Iya betul dokter. Ya. Selanjutnya dokter, kalau sudah positif operasi kayak gitu, apakah operasi itu bisa dilakukan langsung segera atau bisa beberapa hari, minggu atau kapan-kapan gitu kan dokter? Monggo dijelaskan dokter. Ya, bila pasien datang hernia ke rumah sakit, saya lebih menyarankan untuk tindakan operasi. Jadi kalau bila ada penundaan, resikonya yang saya sebutkan dari awal tadi adalah suatu saat nanti usus atau penggantung usus lainnya bisa terjerat, terjadi jepitan. Nah, resikonya jadi lebih luas, terjadi kematian jaringan atau kematian usus, sehingga usus tadi luka atau usus cedera, sehingga bisa menimbulkan kebocoran dari usus, sehingga resiko komplikasinya lebih berat. Jadi tetap saya sarankan untuk operasi. Apabila datang dengan kondisi hernia yang sudah kondisi tidak dapat kembali, saya sarankan jangan dipijat. Nanti kalau dipijat malah nanti resikonya terjadi cedera pada ususnya lebih berat dokter. Jadi sebaiknya tidak disarankan untuk dilakukan pemijatan pada hernia, sebaiknya lebih efektif dilakukan tindakan operasi itu. Oh gitu. Kalau dimasukkan sendiri itu termasuk pemijatan gitu kan? Iya, tapi suatu saat terjadi luka atau cedera pada usus yang keluar, lalu sempat terjadi jeratan, lalu kita paksakan untuk dimasukkan dengan cara memijat, sehingga bisa menimbulkan cedera pada usus itu tuh. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi lebih berhati-hati kalau sudah benjolan, dianjurkan untuk sesegera mungkin operasi, karena komplikasinya tadi dokter bisa ada terjadi jeratan, menimbulkan jaringan yang mati gitu dokter. Lebih susah lagi untuk mengobati. Betul dokter. Mungkin. Oke dokter. Berikutnya, udah dioperasi nih dokter, sudah setuju. Untuk proses penyembuhan dari hernia ini, setelah operasi itu pengalaman dokter berapa hari? Kemudian setelah itu apa bisa dipastikan hernia itu tidak kambuh lagi, dokter? Iya. Monggo. Baik, ini pertanyaannya bagus. Seringkali saya didapatkan pertanyaan berapa waktunya untuk bisa aktivitas kembali. Padahal untuk pemulihan jaringan luka operasi habis tindakan operasi itu
biasanya jaringan pulih antara 1 sampai 2 minggu, tapi itu hanya jahitan lukanya kulitnya luar aja dokter. Kita belum bisa pastikan di dalamnya apakah ototnya yang kita sudah lakukan penjahitan, penguatan, atau kita pasang alat pengaman hernia itu. Jadi itu butuh waktu dok. Kita sarankan untuk 6 bulan sampai 1 tahun ke depan si pasien ini yang sudah dilakukan tindakan operasi tidak aktivitas yang terlalu berat, yang tidak membebani organ-organ di perut bawah sehingga terjadi kelemahan kembali, sehingga risiko kambuhnya bisa kita kurangi dok kalau kita bisa sarankan edukasi ke pasien. Ya pastinya tadi waktu operasi kan dokter bilang ada dikasih pengaman gitu dokter. Ya di sini kan juga sudah melakukan seperti itu gitu. Sudah di rumah sakit Cisma Medika Karanggede sejak awal kita sudah lakukan pemasangan alat pengaman hernia yang kita tanamkan dan sifatnya permanen gitu. Jadi lebih safe, lalu angka nyerinya jika dilakukan pengaman pasien lebih kurang risiko nyerinya dibanding tidak dilakukan pemasangan alat pengaman hernia. Ya, itu terjadi untuk resiko kambuh kembali ada, tapi tergantung faktor resikonya. Pasti nanti dari kita, dari medis kan memberikan edukasi apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Saya tambahkan dok, untuk supaya tidak terjadi kausa kambuh lagi pada operasi hernia, sebaiknya untuk penyebab kausa primernya, misalnya kalau pasien itu penyakit paru, lalu obstruksi kronis atau dengan TBC paru, itu dulu yang diperbaiki, disembuhkan dulu. Lalu apabila pasien itu juga pada laki-laki usia 50 tahun ke atas, bila itu ada gangguan prostat yang menimbulkan mengedan terus setiap laki kita sarankan diobati dulu prostatnya. Saya juga. Ya, dilakukan tindakan operasi prostat dulu sehingga mengurangi risiko kambuh pada operasi pada hernia. Ya, dokter. Terima kasih. Kita mau cek viewers yang live dulu, dokter. Mungkin ada beberapa pertanyaan di sini yang mungkin tadi sudah kita bahas. Jadi contohnya apa? Dari Sylvia Zahwa, apa efek samping bila hernia itu diurut? Tadi sudah gitu, dokter. Iya. Kalau di masyarakat masih banyak turun buruk atau hernia urut itu dipijat. Ya, kalau di masyarakat yang banyak yang dipijat dokter itu sudah dijelaskan tadi. Jadi tidak disarankan untuk melakukan pemijatan karena berbahaya dan mencederai usus atau jeratan di dalam kantong hernia. Nanti malah menimbulkan komplikasi yang malah lebih sulit diperbaiki gitu dokter. Kemudian dari Farida Afael, assalamualaikum dokter, saya mau tanya, apakah hernia bisa diturunkan? Misalnya ada orang tua yang dulunya mengalami hernia, anaknya apa bisa berisiko? Ada beberapa jurnal yang bilang ini faktor dari lingkungan keluarga, tapi lebih ke arah penguatan otot perutnya dok. Jadi penguatan otot perutnya yang sudah lemah kita sebaiknya dilatih otot perut bagian bawah dengan bisa melakukan senam kegel. Jadi bukan saja perempuan aja, jadi laki-laki itu bisa dilakukan otot penguatan otot perut yang dengan senam kegel. Ya. Jadi atau kita juga mengurangi risiko tekanan rongga perut. Bila pasien itu mengedan ya diobati dulu penyebab utamanya. Diusahakan jangan mengedan ya dokter. Betul. Oh ya. Baik, terima kasih dokter. Lagi dari viewers @aan variasi motor tanpa patan. Bagaimana mendeteksi hernia pada anak atau bayi? Mungkin tadi sudah dijelaskan. Kalau sedikit aja dokter. Jadi deteksi anak atau bayi ya sebaiknya kita sebagai orang tua bila mendapatkan anak kita ada benjolan di lipat paha, segera aja dilakukan bawa ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan sehingga oleh dokter yang saya itu bila dipastikan itu hernia kita lakukan pemeriksaan penunjang atau kita sudah putuskan diagnosanya sudah tegak, kita tentukan operasinya dok. Supaya tidak
banyak risiko ke depan hernianya makin bertambah besar atau makin ada jeratan atau jepitan usus yang keluar lewat kantong hernianya walaupun pasien anak-anak. Ya, ya sama juga Ed Mandolili itu juga apa penyebab hernia pada anak atau bayi itu tadi saya pikir sudah dijelaskan ya dokter ya. Iya. Batuk dan sebagainya, tekanan dalam perut gitu dokter. Iya, saya tambahkan hernia pada anak juga kan biasanya ada tali perinsilan pada laki-laki nih. Laki-laki ada tali perinsilan kayak gitu dok, perinsilannya ya. Nikulus spermaticus bahasa Jawa aja. Ya perinsilan gitu. Ya, tali perinsilan itu sehingga kita mengharap bahwa pada usia lebih dari 2 tahun itu udah nutup. Sebelum lahir itu sudah nutup. Kalau bila ditemukan ada benjolan itu kita pastikan ini isi cairan atau hernia hidrokel atau ini hernia dokter. Jadi dilakukan pemeriksaan USG lipat paha itu. Oke. Kira-kira kalau untuk hernia pada anak, rumah sakit Karanggede bisa melayani dokter? Bisa dok. Oh, bisa. Oke. Bisa Bapak Ibu pemirsa dari anak, dewasa, bapak atau ibu, pria atau wanita bisa dilayani di rumah sakit Karanggede nanti bersama dokter Ian. Kemudian dokter Aris M. Bab, pertanyaannya, nah ini dokter, kan ada benjolan. Nah, pas mau ke rumah sakit itu benjolannya masuk lagi. Nah, gitu gimana dokter? Apa jadi ke rumah sakit atau enggak? Nah, itu gimana dokter? Tetap jadi dok. Jadi yang benjolan atau hernia sudah keluar itu bila dalam perjalanan masuk kembali tetap dibawa aja ke rumah sakit, kita lakukan pemeriksaan. Kalau memang itu hernia ya berarti obatnya ya operasi ya. Operasi dong. Supaya jangan terjadi penundaan sehingga mengakibatkan hernia yang usus yang sudah keluar masuk dari kantong hernia itu tidak cedera lewat cincinnya itu tuh. Oh iya. Semakin sering keluar masuk semakin bisa resiko cedera pada usus atau organ dalam perut lainnya. Oke. Baik, sangat jelas dokter jawabannya. Lagi dokter untuk pertanyaan Ed Danang Farka, resiko terburuk tadi sudah dijawab ya. Biasanya kalau dipijat itu seperti apa? Sudah berkali-kali dijelaskan. Kemudian etaan variasi motor juga kalau sudah pernah operasi apakah bisa kambuh lagi? Bisa ya dokter? Bisa, tapi oke. Ya tergantung fase resikonya ya dokter ya? Ya, diobati dulu penyebab utamanya. Kita aktivitas pasien-pasien yang memang pekerjaannya mesti turun ke sawah, angkat tani atau angkat junjung ya pekerja berat ya, kita risiko kambuhnya memang tinggi tuh. Jadi kita sarankan untuk libur dulu selama aktivitas 6 bulan. 6 bulan sampai setahun. Oke. Ya, Ed Kormo, Ed Sorikun juga tanya sama, bisa kambuh lagi dokter? Ya bisa, oke. Di sini juga bisa bergabung, bisa kambuh lagi. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari yang sudah kemarin dokter, DA Vira, penyakit hernia itu baru disadari oleh penderita ketika sudah parah. Nah, bagaimana cara mendeteksi dini penyakit hernia agar bisa ditindaklanjuti lebih lanjut? Katanya sama aja gitu, dokter. Nggak usah lagi dijelaskan, dokter. Ya, sebaiknya deteksi dini ya, bila didapat semua benjolan di lipat paha, kita pastikan dulu, kita bawa aja ke rumah sakit Wisma Medika, lalu dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter. Memang diperlukan penunjang, kita lakukan pemeriksaan USG dan dipastikan diagnosis yang tepat ya, mengobatinya tetap operasi dok. Oh gitu. Karena hernia tidak dapat sembuh spontan. Hernia itu tidak dapat sembuh ya, tidak dapat sembuh spontan. Enggak. Gitu pemirsa, hernia itu ya obatnya tidak bisa dikasih obat, harus dilakukan tindakan operasi dan itu tidak bisa sembuh spontan, tidak bisa sembuh spontan kecuali anak-anak gitu dokter. Ya. Anak-anak apa bisa sembuh spontan dokter? Kalau misalnya benjolan tadi saya sudah sampaikan tadi, kalau benjolannya masih kurang dari 2 cm, 1 cm, kita masih suportif
Untuk otot perut bagian bawahnya dengan bertambahnya umur dia masih jadi penutupan, sehingga terjadi ototnya kuat, sehingga tidak itu hernia. Tapi bila lebih dari 2 cm, sehingga saya sarankan tetap operasi. Baik dokter, penjelasan yang sangat lengkap. Tadi gejalanya sudah, tata laksananya sudah, komplikasinya sudah. Itu kan yang bergejala dokter. Betul. Nah sekarang tadi ada pertanyaan, gimana pola hidup atau kebiasaan supaya kita tidak kena penyakit ini dokter. Ya. Jadi pencegahannya seperti apa, kiat-kiatnya seperti apa gitu. Ya. Pencegahannya sama seperti penyakit-penyakit lainnya, kita sarankan untuk si pasien itu untuk hidup sehat ya dok. Jadi tidak merokok, lalu pola hidup sehat ya, dengan kalau misalnya dia kerjanya memang berat, dia harus atau dia memang olahragawan dok, bodybuilding kita untuk jangan harus tepat pakai personal trainernya. Jadi untuk latihan angkat beban itu juga ada exercise-nya, jangan sembarangan. Jadi kalau kita exercise-nya sembarangan, sehingga bisa jadi ya ototnya yang perut bagian bawah bisa terjadi hernia. Jadi ya, olahraga ya dokter. Ya, jadi yang benar ya harus tepat. Ya, Bisa dilakukan dengan senam penguatan bagian bawah, dengan senam kegel pun bisa. Bodybuilding terutama ya dokter. Ya. Olahraga lain kira-kira apa dokter? Ya, sepak bola atau yang timbul tekanan di dalam perut yang meningkat ya semua bisa resiko dok. Bisa resiko, oke. Baik pemirsa sekalian, mungkin masih ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar, dan menunggu pertanyaan yang ada, saya sampaikan dulu layanan-layanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Karanggede saat ini. Baik, diantaranya Rumah Sakit Karanggede melayani pasien ortopedi atau bedah tulang yang dilayani oleh dokter spesialis bedah tulang. Yang pertama itu. Yang kedua, pasien Rumah Sakit Karanggede melayani endoskopi, yaitu kamera di saluran cerna supaya mengetahui bagian-bagian saluran cerna lebih detail lagi yang akan dilakukan oleh dokter penyakit dalam. Yang ketiga, Rumah Sakit Cisma Medika Karanggede melakukan operasi pako emulsi, yaitu operasi katarak yang akan dilakukan oleh spesialis mata. Yang keempat, di Rumah Sakit Karanggede juga melayani penjemputan pasien baik rawat inap secara gratis dengan mobil ambulans, baik itu pasien BPJS maupun umum. Dan nanti untuk nomornya silakan menghubungi di nomor yang ada tercantum di IG maupun di Facebook, gratis gitu. Kemudian yang selanjutnya, Rumah Sakit Karanggede melayani MCU, medical check up, dan juga rapid test COVID-19 ditambah dengan injeksi vitamin C supaya menjaga tubuh agar fit dan prima. Nah dokter, ini kan kita pandemi ya dokter. Nah, betul dok. Hubungan dengan masa-masa sekarang ini, ya, bagaimana penanganan operasi? Kalau sudah dipastikan operasi, itu penanganan operasi pasien juga terkhusus di kamar bedah itu di masa pandemi itu seperti apa protokolnya? Yang kita harapkan supaya Bapak Ibu pemirsa yang mengalami gejala seperti itu tidak takut dokter. Iya. Jadi lebih pasti, lebih yakin untuk memeriksakan diri di tempat kita. Ya. Terima kasih, pertanyaannya baik. Lalu untuk pelayanan di masa pandemi ini, standar pelayanannya sebelum pasien itu perioperatif, sebelum operasi itu kita lakukan pemeriksaan cek laboratorium darah lengkap, lalu disertai dengan cek corona itu berupa rapid test, lalu pemeriksaan penunjang ronsen torak. Bila semuanya baik, lalu disetujui juga oleh dokter anestesi atau dokter biusnya, lakukan tindakan di kamar bedah itu, kamar operasi kita
menggunakan alat pelindung diri APD yang lengkap sesuai standar, sehingga insya Allah dalam masa pandemi itu pelayanan tentang obat atau pelayanan operasi tentang hernia ini ya tetap dikerjakan dok pelayanannya baik, tidak ada hambatan selama ini di Rumah Sakit Sisma Medika. Ya, jadi tetap aman gitu tadi. Aman, insya Allah. Aman. Baik waktu datang, waktu pemeriksaan diagnosa dan juga sampai dengan operasi aman dokter. Sampai Betul. dengan pulang di rumah sakit kita Aman. tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu kalian kalau sudah dijelaskan tadi apa yang ada di penyakit hernia ini, diagnosis keluarnya seperti apa, diagnosis seperti apa, tindakannya seperti apa. Kalau ada seperti itu monggo silahkan datang ke tempat kami Rumah Sakit Sisma Medika. Dokter Ian siap untuk melayani. Iya. Ya dokter. Ya, baik dokter. Saya rasa cukup sekian informasi yang sudah disampaikan. Terima kasih Ya, dokter Ian. Ya, sama-sama dokter. Semoga bermanfaat. Ya, dokter. Mungkin ada closing statement? Closing statementnya ya pola hidup sehat yang penting. Lalu bila segera ada benjolan segera diperiksakan, jangan ngobati tapi nanti ternyata ngobati dengan cara pijat itu salah. Segera aja datang ke Rumah Sakit Sisma Medika untuk pastikan benjolan di lipat paha itu hernia, lalu obatnya tetap tindakan operatif. Gitu. Baik, terima kasih dokter Ian atas waktunya. Terima kasih para pemirsa setia yang sudah menyaksikan kami di IG maupun di Facebook. Tetap ikuti perkembangan Rumah Sakit Sisma Medika Karanggede di IG maupun di Facebook @RS Karanggede Sisma Medika. Saya Dr. Valen Sudapsoro pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.